mau tanya-tanya tentang sejarahnya Desa Banjarnegara sama profilnya, Pak. Mungkin. Oke. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Banjarnegara menurut sejarah tapi dokumen tidak tertulis, hanya berdasarkan buku peta ricik desa. Jadi dulu sebelum ada Desa Banjarnegara itu ada namanya Desa Terungan. Terungan itu meliputi wilayah Tanjung, kalau sekarang Tanjung dan Braga. Kemudian ada Desa Pirian, yaitu desa yang kita tempati saat ini sampai dengan perempatan Pakela. Nah, di tahun 1937 sampai 1940, ketika masa awal pendudukan Jepang, itu ada perubahan mendasar, yaitu dengan pergeseran orang-orang dari sebelah timur jalan raya, yaitu ada namanya Desa Barepan yang penduduknya sekarang berpindah di Dusun Bojong. Kemudian ada desa yang sekarang dipakai untuk SMATN, itu namanya Desa Niten, yang sebagian besar masuk ke wilayah Dusun Pirian. Kemudian ada Desa Stonalan yang sekarang wilayahnya masuk, sebagian orang-orangnya masuk di Dusun Oyotita. Nah, di tahun 1938 dibentuklah namanya Desa Banjarnegara. Lurahnya yang pertama kali namanya Judo Senjoyo, itu orang Gelagah, memerintah hanya 1 tahun, 1900 sampai 1939. Itu beliau wafat, kemudian diganti oleh penerus berikutnya, yaitu ada Pak Biasa, ada Pak Sakrodin, ada Pak Sontoso, dan seterusnya. Jadi datanya terdokumen, tetapi berdasarkan buku peta ricik desa. Tapi kalau sejarah tertulisnya tidak ada. Itu sejarah Desa Banjarnegara ya. Banjarnegara terdiri dari 19 pedukuhan, sekarang ini ya 15 perumahan, dibagi menjadi 8 kepala dusun. Jadi kepala dusun di Banjarnegara itu ada yang mengendalikan 3 sampai 4 wilayah perkampungan. Itu. Kemudian karena sifatnya membanjar, jadi Desa Terungan dan Desa Glaka itu digabung jadi satu, namanya Desa Banjarnegara. Membanjar, nah itu dari jembatan Sungai Progo sampai dengan perempatan Pakela. Itu. Nah, kemudian tradisi apa saja sih yang ada di Desa Banjarnegara? Desa Banjarnegara ini termasuk wilayah perkotaan. Jadi kalau tradisi yang ada saat ini adalah upaya kita untuk nguri-uri tradisi yang dulu pernah ada sebelum adanya penggabungan desa. Jadi ini ada penggabungan desa di tahun 1939 serta pendirian desa baru. Jadi ada penggabungan dan pendirian desa baru. Nah, kegiatan itu Bajong Banyu maupun Grebeg Ketupat itu dimulai itu sekitar tahun 2005-2006 itu ya. Yang tadinya digagas oleh teman-teman anak muda untuk menyatukan sekaligus bersuci diri. Nah, mulai dengan Bajong Banyu itu adalah ritual di mana kita bersama-sama untuk melepaskan ego, melepaskan segala hal yang bersifat duniawi, yang kita bareng-bareng untuk bersuci menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu namanya penggagas adalah Mas Tristyo Nugroho atau Mas Gepeng lebih tepatnya, bersama anak-anak muda waktu itu ya, termasuk saya walaupun saya sudah senior waktu itu ya. Jadi itu kegiatannya. Kemudian kalau desa sendiri juga ada Mas, namanya Merti Desa. Kalau Merti Desa itu kita lakukan untuk menghormati para pendahulu, para orang yang pernah berjasa pada desa, baik itu sebagai perangkat desa maupun sebagai kepala desa. Di ruangan sana ada pampangan kepala desa. Kalau di sini ada pampangan sekretaris desa, karena kebetulan saya selaku sekretaris desa. Nah, itu kita bikin tradisi juga. Jadi kalau di luar
tradisi Bajong Banyu dan Grebeg Ketupat. Kalau Bajong Banyu dan Grebeg Ketupat itu ada di Dusun Dawung, di dusun saya. Ini tadi di situ memang kita, ini adalah nuansa kebersamaan saja untuk menciptakan rasa bersama sesama warga Dusun Dawung. Ya kemudian kita, nah, antara Bajong Banyu dan Grebeg Ketupat itu hanya berjedah pada bulan puasa. Sebelum bulan puasa kita adakan Bajong Banyu, kemudian setelah itu kita adakan Grebeg Ketupat, saling memaafkan gitu. Nah kalau di desa ini dilakukan pada tanggal 13, ada awal bulan September. Nah, kenapa kita ambil awal bulan September? Itu adalah bukan berdirinya Desa Banjarnegara, tetapi meninggalnya pimpinan pertama kali di Desa Banjarnegara, yaitu yang tadi saya sebutkan Pak Yudo Senjoyo. Itu meninggal di tanggal 5 September 1939. Nah, tapi bukan, sekarang makamnya tidak di sini, tapi di daerah Sukorejo karena beliau pindah di sana. Itu yang kita ambil. Jadi kita mengambil karena tidak ada prasasti yang tercatat. Hanya saya melihat dari buku peta Ricik Desa. Peta Ricik Desa itu lansiran sebelum tahun 1930. Jadi saya juga belum lahir, apalagi dengan belum lahir. Dan itu kita aplikasikan melalui ya tanya-tanya kepada sesepuh bini sepuh, kemudian kita dapatkan suatu hal, kita pakai untuk menghormati para orang tua kita yang pernah memimpin Desa Banjarnegara, baik sebagai perangkat desa maupun sebagai kepala desa. Kita hormati melalui kegiatan Merti Desa. Nah, Merti Desa itu hampir sama dengan Bajong Banyu, yaitu mengambil mata air bersih atau mata air suci dari wilayah Desa Banjarnegara. Jadi kita itu masih ada beberapa titik mata air yang itu masih kita uri-uri, termasuk juga di dalamnya di sini di Dusun Kirian itu kita lakukan uri-uri, kemudian kita lakukan kegiatan tradisi mengambil mata air, yang kemudian mata air itu kita arak bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Desa Banjarnegara. Ada perangkat desa, ada BPD, ada tokoh masyarakat, ada lembaga desa, ada PKK dan seterusnya. Kita irit kemudian dibawa ke kantor desa. Ini kebetulan kantor desanya baru, yang lama di sana tapi kecil karena banyak mobilitas warga masyarakat, kemudian kita pindah di sini. Nah, setelah sampai di sini dipakai untuk bersuci dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai perangkat desa, dengan harapan bersama agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak baik selama menjalankan tugas sebagai perangkat desa. Karena perangkat desa di samping sebagai birokrasi di desa, dia juga sebagai pamong. Jadi kalau beda dengan pegawai kabupaten, beda dengan pegawai kecamatan, begitu pulang ke rumah masing-masing dia tidak punya tanggung jawab moral ke masyarakat. Tapi kalau perangkat desa atau pamong, tarik, kasih, kaur, dan kadus itu walaupun sudah pulang, jika ada kegiatan sosial kemasyarakatan, dia mesti akan berada di depan. Ada seripah, ada hajat orang senang, itu dia mesti akan berada di depan. Nah, itulah sebagian dari fungsi itu. Maka kita minta pada Allah setiap tahun dengan mengadakan Merti Desa untuk bersuci. Sama sebetulnya dengan Bajong Banyu. Kalau Bajong Banyu hanya untuk kita beribadah puasa, sedangkan untuk Merti Desa ini kita pakai sebagai sarana kita membersihkan diri dan mengingat bahwa ada anak, istri, keluarga yang tergantung pada pekerjaan perangkat desa. Maka kita berharap agar perangkat desa ini ya hati-hati, tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Karena kalau ketahuan dan ditindak pidana, betapa malunya. Kalau orang kota mungkin bisa pindah penduduk, Mas. Tapi nek wong kampung, ya kalau sudah kena ya 7 turunan akan diingat-ingat. Maka itu kita buat ritual itu digandung maksud juga masyarakat ikut terlibat, ikut mengawasi. Oke, mbiyen jenengan wis tahu toh
bersuci diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi kami tidak menggunakan konteks keagamaan, tapi kami menggunakan konteks budaya, karena budaya itu akan lebih mengena karena tidak mencekat agama. Kalau mungkin saya pakai Islam, yang Nasrani mungkin tidak paham, tapi kalau konteks budaya, insya Allah semua akan merasa. Itu Mas kurang lebihnya. Ini ada lagi yang ditanyakan? Mungkin untuk bisa digambarkan kondisi desa Banjarnegara pada tahun 2010 sampai 2016 Pak, mungkin Pak. Mungkin keadaan seperti sosial budaya sama ekonominya itu. Baik, jadi di sekitar tahun 2010 ya, ya, di tahun 2010 sampai 2016 cukup baik. Kemudian pertumbuhan ekonominya luar biasa, bahkan lebih baik dari saat ini. Terbukti bahwa di tahun itu banyak sekali berdirinya bangunan yang ada di desa. Jadi yang dulunya kita penduduk hanya 8, sekitar tahun 2007 itu sekitar 8 ribuan, sampai sekarang itu sudah menjadi 13.000 karena banyaknya perumahan yang ada. Kemudian memang kita pahami bahwa desa Banjarnegara ini desa perkotaan, jadi tanah-tanah pertanian ini memang tergerus oleh keadaan zaman mulai tahun-tahun itu ya. Tapi ini juga berimbas pada mereka yang dulunya petani, yaitu dengan semakin sedikitnya lahan pertanian. Tetapi memang sejak tahun 1990 Mas, aliran irigasi dari saluran Kali Bening itu sudah tidak ada. Ya, sudah berhenti sampai desa Bulurjo. Yang ke sini ini kan hilir ya. Bagian paling bawah itu sudah tidak tersentuh, terutama dari wilayah Dusun Kentangan sampai Mbayanan itu sudah tidak ada. Dan maka kemudian itu banyak sekali yang bergeser menjadi lahan non pertanian. Jadi kalau kondisi ekonominya lebih baik ya, kesempatan untuk bekerja juga lebih baik daripada yang ada saat ini, karena bedaan Mas, jumlah penduduk itu akan mempengaruhi lapangan pekerjaan. Kalau menurut pandangan saya begitu. Tapi secara umum keberadaan budaya sampai hari ini tetap terjaga dengan baik. Ya, ada beberapa yang sudah tidak banyak yang disukai. Contoh, kalau di tahun-tahun itu masih ada kesenian wayang orang, sekarang sudah tidak ada. Ya, tapi kalau kesenian ketoprak masih ada. Kesenian tradisional dari jatilan, leak, ketoprak itu masih ada. Tapi kalau wayang orang itu sudah tidak ada. Itu Mas. Kalau untuk pasar di desa Banjarnegara itu ada berapa Pak mungkin? Dulu ada pasar Tanjungan yang dikelola oleh Pemda, itu Mas, tapi sudah tidak ada. Ya, itu sekitar sebelum tahun 2010-an sudah tidak ada karena memang tidak laku. Kemudian di tahun 2021 kita bersama pihak ketiga membuat pasar desa dengan memanfaatkan bekas gedung SMP Bina Siswa atau SMP milik Yayasan Desa. Nah, di situ kita kerjasama untuk mendirikan pasar dengan kita menyewakan lahan itu. Jadi kerjasamanya adalah kami menyediakan lahan bersama bangunan yang tidak layak ya. Saya sampaikan tidak layak karena memang sudah sebagian besar itu gentingnya sudah hancur, tinggal ya ininya ada temboknya yang sudah berlumutan itu. Kemudian dibangun, sekarang ada namanya Pasar Desa Banjarnegara. Alhamdulillah itu pelan tapi pasti itu sudah mulai berjalan dan sekarang alhamdulillah baik Mas. Itu kita mulai tahun 2021. Ya. Kalau untuk
dalam tradisi itu Pak Bajong Bayu sama Hmm. Grebek Ketupat itu kalau pendanaannya apa disokong oleh pemerintah Desa Banjarnegara? Disokong oleh pemerintah Desa Banjarnegara kurang lebih sebelum dana desa direfocusing untuk kegiatan Kopdes, kita alokasikan anggaran sebesar 7 juta untuk kegiatan itu. Itu sekitar tahun berapa Pak? Apa? Pas 7 jutanya itu. Itu 2025, 4, 23, ada kok di catatannya. Tapi pokoknya sebelum di refocusing untuk Kopdes 2024, karena 2025 itu kita sebagian besar bukan sebagian besar, dipotong 2025 itu dipotong 352 juta dari dana desa, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak kita danai. Tapi sebelumnya itu kita kasih Mas. Nggih. Kalau pada awal tradisi Bajong Bayu sama Grebek itu udah langsung disokong belum sama? Belum. Dana desa itu kan ada tahun 2015. Ya, sedangkan Bajong Bayu sudah lahir lebih dulu. Kalau dulu ya swadaya dan partisipasi masyarakat. Berarti kira-kira mulai dari 2015 itu ya Pak ya? Kalau Ya, tapi ada kenaikan ya, dulu enggak sampai segitu. Awal itu saya masih ingat Pak 2019 Pak Muhammad Mustafa ini jadi kepala desa, itu kalau tidak salah 1,5 juta bantuannya. Itu tuh naik menyesuaikan dengan kenaikan dana desa. Terakhir paling tinggi itu kalau tidak salah 7 juta. Itu kalau tidak di tahun 2023, 2024, 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut. itu kalau 7 juta itu dibagi 2 tradisi atau satu itu Pak? Kita serahkan pada panitia, jadi terserah mereka, karena ini kan hanya satu rangkaian Mas. Berarti langsung dirapel. Kita berikan pada mereka. Gitu. Jadi kita tidak tanya apakah, tapi SPJ-nya hanya satu. SPJ-nya hanya kita support yang Bajong Bayu. Iya. Sama ini Pak, mungkin ada arsip tahun 2010-an sampai 2016 mungkin Pak yang bisa kami akses tentang Desa Banjarnegara. Ada, tak kasih nomor kontaknya si Mas Ho aja ya. Boleh, karena iya. Saya tidak menyimpan nanti jenengan, karena dia termasuk yang mandekani. Nanti tak kasih nomor kontaknya Mas Tristio Nugroho, guru SMK 17 Magelang. Nanti tak kasih nomor kontaknya, silakan minta data mereka. Insya Allah ada dokumentasi ya, ada. Mungkin kayak ini jumlah penduduk itu loh Pak, tahun 2010 Desa Pak, Banjarnegara. kalau itu ada, tapi saya harus cari dulu Mas. Ya, itu ada. Nanti kita carikan dulu. Siap. Kecuali tahun-tahun sekarang ya ada. Tahun bisa 2010 nanti coba saya akseskan ya jumlah penduduknya. Kemarin lihat di websitenya Banjarnegara yang resmi itu sekitar tahun 2019 sampai 2025 yang terbaru. Iya. Kami nyari yang 2010-an sampai Karena fokus penelitiannya itu di tahun itu. Oh gitu. Ini menyelesaikan studinya jenengan Mas? Sejarah kebudayaan Islam. Oh, sejarah kebudayaan Islam. Sedangkan waktu yang rentan waktu yang dibatasi kampus itu sampai 2016. Ini dari 2007 sampai 2016 itu. 10 tahun yang lalu. Ya. Kalau ini ya mungkin keperbigaan desa belum begitu banyak, 2016 kok. Dana desa itu ada 2015. Kayaknya belum dikasih. Nggih, karena awal-awal dana desa itu digunakan untuk membangun infrastruktur desa. Nggih, termasuk itu bikin, kalau jenengan mau lihat ini. Nah, itu 2017, 2018, 2019, terus kolam renangnya 2021. Oh, itu yang homestay itu, Pak? Homestay ya. Oh, itu ini mulai untuk tahun PAD. 2016. Mulai 2017. 17. Kita mengalokasikan anggaran pertama kali itu 2017 berupa perencanaan, eksekusinya 2018. Ya. Jadi kalau
segini Grebek Ketupat saya yakin belum dapat bantuan. Ya kalau di tahun 2007 sampai 2016. Kalau untuk apa pertumbuhan penduduk sama ekonomi kan di website mulai dari 2019. Iya. Kalau dari menurut Bapak perbandingan dari tahun segini itu perbedaannya banyak atau enggak? Enggak. Hanya bedanya begini, di 2007 itu kan belum banyak perumahan yang ada di Banjarnegara, secara otomatis penduduknya ini rata-rata mata pencahariannya tetap buruh bangunan dan petani. Sedangkan yang jadi PNS, ABRI atau pensiunan itu tidak banyak. Tetapi ketika ada banyak perumahan itu kan rata-rata pegawai, Mas. Iya, entah itu pegawai bank, entah itu BUMN, entah itu PNS, entah rata-rata pegawai. Sedangkan kalau penduduk asli itu rata-rata adalah ya kalau paling banyak itu biasanya buruh bangunan, petani, kemudian ya pedagang. Yang paling sedikit adalah PNS. Satu kampung itu kan paling satu atau dua, Mas. Iya kan? Nah, PNS, TNI, Polri lah itu hanya sebagian kecil. Tapi kalau dengan adanya perumahan, dengan banyaknya perumahan, itu memang beda dari sisi pendapatan. Ya, tapi selisihnya ya saya yakin tidak terlalu jauh. Kalau total penginapan di desa sini ada berapa, Pak? Apa? Penginapan homestay. Oh, kalau homestay kita ada hanya satu tempat ini. Oh iya. Itu yang milik pemerintah desa. Milik pemerintah desa. Jadi kalau yang milik swasta juga ada itu. Banyak kalau milik swasta. Banyak. Karena ada SMA Taruna Nusantara itu. Banyak. Iya, itu kan nganggo klambi abang-abang. Kan habis dari mana putih, Pak? Dari THT. Napa? Budek kowe. Pikir aku. Terima kasih. Gitu. Ya. Kalau secara budaya sampai sekarang insya Allah masih hampir sama. Kalau pendapatan masyarakat ya tidak terlalu jauh, Mas, perbedaan. Mungkin kalau itu, Pak, dari segi sosial keagamaan di desa Banjarnegara itu seperti apa ya? Apakah toleransinya tinggi atau? Tinggi, Mas. Iya. Jadi hubungan baik dengan antar agama insya Allah tetap terjadi. Memang pernah ada satu konflik, tapi tidak berujung sampai pada anarkis, yaitu pada tahun berapa ya saya lupa, sekarang 90-an itu ada orang yang ingin mendirikan gereja. Mohon maaf ya, ini cerita apa adanya. Ya, tetapi karena mayoritas penduduknya di situ itu adalah beragama Islam, maka warga masyarakat setempat keberatan. Karena yang satu dusun itu yang beragama Nasrani, baik itu Katolik maupun Protestan, itu hanya sekitar ada 5 kepala keluarga dari 100 sekian kepala keluarga, sehingga pandangan mereka tidak elok kalau didirikan gereja di tengah-tengah perkampungan begitu. Tapi itu tidak sempat terjadi kericuan enggak, cuman ya kita sampaikan ini ada penolakan dari warga untuk kan minta persetujuan itu kan. Nah, ini ada penolakan dari warga untuk tidak mendirikan bangunan gereja di. Tapi kalau secara kehidupan sehari-hari baik, Mas. Toleransinya tinggi. Berarti itu tidak direalisasikan ya, Pak, pembangunan gerejanya itu? Enggak. Iya. Kalau sekitar tahun 2007 sampai 2016 jumlah penduduk Nasrani ya sekitar 5 kakak atau bertambah, Pak? Kalau secara desa itu saya ada berapa persen ya, Mas ya? Tapi tidak sampai 10%. Dari jumlah penduduk di itu tidak sampai 10%. Berarti mungkin hampir mirip dengan data yang tahun 2019 ya? Iya. Enggak ya. Perkembangannya
Ya ada tambahan Mas, karena ada perumahan tambahan. Jadi tetap ada tambahan, cuman tidak signifikan. Ya, kalau ada orang 100 ya paling 2 atau 3 kepala, 3 atau 4 orang. Tapi enggak banyak. Ya ini Pak, kebetulan Nggih. sebelumnya sudah pernah sowan ke Pak Tri Setyo Nugroho juga, Heeh. sudah wawancara yang Heeh. Ketua Sema Bajong Banyu, juga kan sudah mendapatkan arsip-arsipnya tentang ini Pak, tradisi. Terus kita ke kelurahan ini Pak mau izin mengakses arsip tentang kependudukan kalau ada ya Pak ya. Ada, saya sekarang apa ya? Soalnya nek akses kependudukan ya tahun segitu itu nenggon arsip Mas. Iya. Weh Mbak, ini kan tadi saya sampaikan pindah kantor Mas. Ya dulu kan arsipnya di sana. Nah katut kesini atau tidak? Nanti saya cari lagi. Nanti jangan bolehlah kesini lagi. Nanti saya siapkan dulu. Kalau saya memberikan data untuk penelitian kan tidak mungkin saya atau kira-kira gitu kan, Mas. Gitu. Jadi kalau nanti jenengan minta data kependudukan di tahun 2006 sampai 2016 ya. Nah, ini nanti coba saya carikan arsipnya. Karena yang saya bawa ke sini itu arsip aktif, Mas. Kecuali arsip tanah. Nah, itu tahun 30-an pun jenengan mau tanya ada di sini. Tapi kalau kependudukan alhamdulillahnya kok nanti tak carikan di sana dulu kalau masih ada. Itu kependudukan itu termasuk mayoritas keagamaan ini. Iya, betul kan ada jumlah penduduk beragama Islam sekian, Nasrani sekian dan seterusnya. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia, kelompok pendidikan dan seterusnya itu dulu ada, cuman nanti saya carikan dulu. Karena misal kayak arsip tanah itu nggak boleh diakses publik ya Pak berarti? Ya boleh toh Mas, semua kan boleh diakses. Tapi ya kalau penjenengan mau minta letter C punya orang ya nggak boleh. Iya kan? Kalau nanti saya buatkan ternyata ada penyalahgunaan. Dan ini kan nanti saya catat Mas di sini. Nah kalau ada orang yang minta letter C itu apapun bentuknya saya catat dan mereka tanda tangan. Karena ini kan dokumen pribadi yang dikelola oleh desa. Berarti cukup yang arsip kependudukan aja. Ya kalau arsip kependudukan, tapi kalau mau lihat boleh. Kalau mau lihat boleh, tapi tidak boleh minta dikutipkan itu tidak boleh. Nggih. Ya. Kalau mau cuma lihat sih boleh saja Mas. Sama mau izin foto bareng Pak berarti. Ya. Yo. Nah ini letter C-nya ini kayak gini. Ini lansiran tahun berapa kalau jenengan mau tahu? Nah, ini sampai sama usia aku aja tua ini. Iya kan? Nah, ini yang masih digunakan sampai hari ini jika ada orang yang minta minta letter C untuk sertifikat itu masih kita. Ya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu ini Mas. Saya simpen Mas. Nah, ini ada letter C juga. Ini buku apel. Ke-30. Ketika aku belum lahir ini. Sudah deh, baru umur 3 tahunan. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Mohon maaf, saya tak liatin saja. Ini letter C. Ini mungkin seusia jenengan. Ini kepemilikan tanah sawah ya Pak? Iya, kepemilikan tanah seluruh warga desa. Gitu Mas. Jadi, Itu sebelum penggabungan apa setelah penggabungan? itu setelah penggabungan. Yang sebelum penggabungan ada yang di sebelah sana. Udah cukup. Udah. Ada semua. Masih saya arsipkan karena
saya begitu jadi perangkat desa tahun 1998. Oh. Nah, jadi sudah berapa tahun? Aku hampir 30 tahun. Itu saya memang minta sebelum saya jadi sekretaris desa jauh. Sebelum saya jadi sekretaris desa. Jadi saya jadi sekretaris desa itu menggantikan posisi beliau.